Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga teman-teman masih bersemangat untuk melakukan pembelajaran walaupun kita melakukannya secara daring. Baik, bertemu lagi dengan Bu Safina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh-contoh teks prosedur. Sekarang, kita akan belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur. Nah, kira-kira apa saja sih struktur yang membentuk teks prosedur? Yuk kita simak penjelasannya. Teks prosedur memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi tentang alasan mengapa teks prosedur itu dibuat. Bagian ini menjelaskan sedikit tentang topik yang akan dibahas, serta berisi tentang tujuan dan manfaat penulisan. Yang kedua ada langkah-langkah, di mana bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan secara runtut. Bagian langkah-langkah ini disusun secara berurutan dari 0 sampai pembahasan selesai. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup, di mana bagian ini merupakan harapan atau manfaat apabila langkah-langkah yang sebelumnya dijelaskan sudah dijalankan dengan baik. Selanjutnya kita beralih kepada unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Seperti contoh pada tabel, di mana ada kata dasar pasti mendapatkan imbuhan kan akan membentuk kata pastikan. Begitupun dari kata hindar dan jadi, apabila mendapat imbuhan maka akan membentuk kata dan makna yang baru. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis, di mana teks prosedur biasanya banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Misalnya menggunakan frasa atau kata selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, dan selain itu. Yang keempat adalah menggunakan pernyataan persuasif, di mana biasanya teks prosedur menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif atau ajakan. Bisa juga berisi tentang imbauan ataupun permintaan. Lalu yang kelima adalah apabila teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka biasanya akan ada gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk dari segi ukuran, jumlah, maupun warna. Baik, selanjutnya untuk menambah pemahaman teman-teman tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur, silakan teman-teman mencari teks prosedur di majalah ataupun internet, lalu membuka buku paket halaman 22 dan mengerjakan tugas individual. Di situ ada tabel tentang menganalisis struktur serta kebahasaan teks prosedur. Tugas dikerjakan di buku tulis dan diupload di forum Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa teks prosedur memiliki 3 struktur, yakni ada tujuan, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Lalu ada pun unsur kebahasaan yang membangun, yakni menggunakan kata-kata imperatif atau perintah, menggunakan atau banyak menggunakan konjungsi maupun partikel penambah, menggunakan kata-kata teknis yang sesuai topik, dan juga menggunakan kalimat persuasif atau yang mengajak. Nah, baiklah, demikian video pembelajaran hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara mengembangkan teks prosedur. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Bu Safina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.